Ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat saudari Amerika. Yang pertama adalah sebenarnya setiap manusia yang lahir itu adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ketika orang itu Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Kelompok ini yang digandeng oleh pemerintah Romawi yang sedang menguasai Palestina pada saat itu. Gitu. Kelompok ini yang digandeng untuk mengamankan tahtanya Kaisar Konstantin. Gitu, Pak. Nah, kelompok-kelompok yang lain itu karena kalah jumlah, kalah suara, akhirnya mereka musnah atau punah gitu, Pak. Kelompok apa aja? Ada kelompok Gnostik, ada kelompok Arianisme, ada kelompok Nazarin, ada kelompok Ebionite gitu, Pak. Ini juga sama-sama orang Yahudi, tapi mereka tidak menuhankan Yesus gitu, ya. Nah, kelompok ini yang mengikuti pemikiran Paulus yang digandeng oleh Kaisar Romawi ini yang menjadi cikal bakal Kristen yang kita lihat sekarang. Ya, sejarahnya nanti cukup panjang. Di abad keempat mereka membuat konsili-konsili sehingga di konsili yang 1, 2, 3 mereka sudah terpecah lagi. Nanti ada Kristen, Katolik, dan Ortodok gitu, Pak. Ya, di tahun 1054 Masehi. Itu pecah, yang Kristen awal-awal tadi itu setelah ada konsili Kalsedon, baru nanti di abad ke-11 pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Nanti Ortodok ada Ortodok Timur, ada Ortodok Syria, dan macam-macam. Katolik membawa gereja Latin, Katolik diprotes, nanti ada gereja Protestan, ada Kristen Protestan. Jadi memang sangat panjang selama 2000 tahun ini. Jadi yang bisa saya katakan sekarang begini, Pak. Ini penting nih, Pak ya. Dalam hal akidah Pak ya, Kristen itu belum selesai urusannya. Kristen itu akidahnya belum final, Pak. Ada Kristen Trinitarian yang percaya Trinitas, ada Kristen Unitarian, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada lagi nanti Kristen Oneness. Oneness itu yang menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu, Pak. Nah, jadi akidah Kristen yang kita kenal sekarang ada 3 kelompok utama ini, berarti akidahnya belum selesai gitu, Pak. Beda dengan Islam. Di Islam kalau kita dipandang oleh kacamata akademis, ada Islam Sunni, ada Islam Syiah katanya. Ya, ini dari kacamata akademis sih, Pak. Tetapi kalau ditanya dua-duanya, Tuhannya siapa? Sama, Allah. Nabinya siapa? Sama, Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Sama, Quran. Jumlah surahnya berapa? Sama, 114 surah, Pak. Tapi kalau di Kristen, Pak, ini kitab Katolik, 73 surah, Pak. Ini Protestan, 66 surah. Saya nggak bawa yang lain. Ada kitab Ortodoks, 78 surah. Ada kitab Ethiopia, 81 surah. Jadi konsep yang mengatakan firman jadi kitab belum selesai. Firman yang jadi manusia juga belum selesai. Gitu, Pak. Ya, kalau kita jangan khawatir, Pak. Kita kemana-mana, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti ditanya jawabannya semua sama gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Silakan, ada yang lain? Baik, kalau kita ada lagi pertanyaan, izin untuk menjawab membacakan. Apakah Yesus menikah dalam cerita Bible? Waduh, menikah. Kalau dalam Bible tidak diceritakan Yesus menikah. Tidak diceritakan Yesus menikah. Tapi juga banyak yang bertentangan dengan tradisi orang Yahudi. Oke, contohnya begini. Walaupun Yesus tidak diceritakan menikah di dalam Perjanjian Baru ya, tetapi yang namanya tradisi Yahudi itu sama dengan Islam. Artinya yang bukan mahram itu dilarang saling bersentuhan. Mereka kalau ada istilahnya ibadah, itu juga dipisahkan yang laki-laki dan yang perempuan, ya. Di sini ada juga cerita bahwa Yesus dipanggil sebagai rabi oleh muridnya. Yang nyebut rabi malah Yudas. Yesus disebut rabi oleh murid-muridnya. Di dalam tradisi Yahudi, yang namanya rabi itu sudah menikah pasti. Tradisinya ya, kalau orang sampai disebut rabi, itu pasti sudah menikah. Karena buat orang Yahudi, usia 11 tahun sampai 18 tahun atau 20 tahun itu udah wajib menikah gitu. Gitu ya. Jadi nanti sampai usia 30 tahun baru dia boleh diizinkan untuk mengajar banyak orang gitu.
Jadi kalau Yesus disebut rabi dan orang Yahudi standarnya rabi itu sudah menikah, berarti Yesus menikah nggak? Karena nggak tertulis, kita nggak usah nuduh lah ya. Kita hanya mempertanyakan, Pak. Yahudi rabi pasti nikah, Yesus disebut rabi, jadi Yesus menikah nggak? Itu aja. Itu adalah sebuah ya. Kemudian ada dokumen-dokumen yang ditemukan kira-kira tahun 1947 yang disebut dengan Dead Sea Scroll di Qumran ya. Di dokumen-dokumen tersebut diteliti oleh ahli-ahli sejarah. Salah satu yang meneliti namanya Profesor Barbara Thiering dari Australia. Dia meneliti sebuah potongan naskah kuno yang kalau diterjemahkan tuh tulisannya begini. Yesus berkata istriku. Jadi kira-kira Yesus nikah nggak? Terus Profesor Barbara Thiering itu juga di dalam bukunya menyebutkan bahwa prosesi ketika ada cerita Yesus kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita dan diusap dengan rambutnya, menurut Profesor Barbara Thiering itu adalah prosesi pernikahan gitu. Oke. Satu lagi, saya punya sebuah dokumen, sayang saya nggak bawa di sini. Saya punya sebuah dokumen yang disebut sebagai dokumen-dokumen Nag Hammadi Library atau dokumen-dokumen yang disebut dengan gospel-gospel yang ditemukan di sebuah desa kecil di Mesir, yaitu desa Nag Hammadi. Di dalam dokumen-dokumen tersebut ada sebuah gospel yang namanya gospel saya lupa ya, gospel of Philippi atau apa gitu ya, yang menceritakan bahwa Maria Magdalena itu adalah murid yang dikasihi. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Coba bayangin, kalau orang yang bukan mahram aja nggak boleh sentuhan, ini mencium di bibirnya. Berarti kira-kira siapa tuh Maria Magdalena? Ya, itu saya hanya berdasarkan teks yang ada di dokumen-dokumen, bukan karangan saya sendiri. Oke, jadi walau alam bisawab, kalau di Bible tidak diceritakan Yesus menikah, tapi kalau di Quran, nabi-nabi itu mempunyai istri dan istri-istrinya. Jadi kalau di Quran, Nabi istrinya nggak satu, malah banyak gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada lagi? Baik, mungkin satu lagi ya. Ya, terakhir. Ada 2 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, saya sebenarnya ingin meluruskan pemahaman yang saya dapat ketika saya masih sekolah terkait dengan proses penyalipan dan proses meninggalnya dan diangkatnya Nabi Isa. Saya bilang Nabi Isa aja. Jadi gini, yang saya dapat dari literatur yang saya baca di sekolah pada waktu itu menyebutkan bahwa pada saat proses penyalipan itu yang disalib bukanlah Nabi Isa, tetapi itu adalah muridnya yang berkhianat yang diserupakan Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot. Itu literatur saya ya, literatur yang saya baca. Nah, kemudian setelah itu ketika diserupakan dan disalib, kemudian ada proses pengangkatan dia ke langit. Hal ini juga akan menyambung kepada kepercayaan kita bahwa di hari akhir Nabi Isa itu akan turun untuk membunuh Dajjal. Nah, sebenarnya literatur, karena kan kemudian literaturnya banyak nih. Kan saya kan cuma literatur saya baca dari pada saat saya sekolah di SMP itu. Nah, ini literatur yang paling mendekati itu ceritanya bagaimana Pak Dodi, gitu loh. Karena Pak Dodi kan ini kuat ini literaturnya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang menyebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot itu berasal dari tafsirnya Ibnu Katsir, Mas. Nah, ya, jadi itu tafsir. Di Quran tidak pernah disebutkan siapa yang diserupakan, ya. Di Quran surat An-Nisa 157 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya, jadi tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib gitu. Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Kalau ada nama yang muncul Yudas Iskariot itu berasal dari tafsir Ibnu Katsir. Tapi juga ada tafsir yang lain.
tafsir yang Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang disalib itu muridnya Nabi Isa yang paling muda, tapi tidak disebutkan namanya. Ya, ada sebuah kisah ketika Nabi Isa alaihissalam sebelum yang ketika sedang dikejar-kejar oleh tentara Romawi, Nabi Isa alaihissalam menawarkan siapa yang mau menggantikan aku di kayu salib. Seorang muridnya yang paling muda berdiri, sama Nabi Isa alaihissalam disuruh duduk. Jangan kamu masih muda. Tanya lagi, yang berdiri dia lagi, suruh duduk lagi. Ditanya lagi, dia lagi yang berdiri. Jadi ini menurut tafsirnya Ibnu Abbas, yang disalib adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda itu. Nah, setelah kejadian itu baru Nabi Isa alaihissalam diangkat. Itu yang dianggap sebagai literasi di dalam sekolah itu. Jadi sekolah sebenarnya tidak boleh menetapkan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, karena itu hanya tafsir. Tafsir tidak boleh dijadikan sebagai dalil gitu ya. Tafsir boleh-boleh saja kita pakai tafsir hanya sebagai referensi gitu Pak. Tapi jangan dijadikan sebagai hujah gitulah. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya. Alhamdulillah. Baik, dari panitia jika cukup lagi ya. Alhamdulillah. Lagi boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santos Wahid. Siapa? Dari Moral Center Indonesia Peduli Bogor Timur. Bogor. Alhamdulillah bisa ketemu sama Don Titan yang sudah viralnya luar biasa. Kemudian bapak-bapak yang ada di sini, mungkin ibu-ibu juga. Alhamdulillah bahwa saat kami suami istri masuk Islam itu 20 tahun yang lalu, dari 2004. Istri sebelumnya adalah atlet, nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, kemudian percaya hari Sabat. Saya Katolik dan saya aktif sebagai wakil ketua karismatik Katolik cukup lama. Di kami biasanya yang ditekankan adalah rasa kasihan bahwa Yesus sudah disalib, ya, disalib, ditusuk, ya, kemudian disiksa hanya karena menebus dosa manusia. Itu yang terus ditampilkan di doktrin di situ. Jadi ditimbulkanlah rasa kasihan bahwa lu tuh sudah dosa, terus lu ditebus dosanya, nah lu mesti balas budi, lu harus benar-benar gitu. Nah, intinya seperti itu. Itu pertama. Kemudian selain itu kita juga selalu didoktrin bahwa ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi makanya di karismatik sendiri ada namanya pencurahan Roh Kudus, di mana orang yang kakinya pincang bisa jalan dengan nyanyian dan bahasa-bahasa roh. Itu kejadian. Saya sempat ikut penginjilan hampir 7 bulan. Lalu saya berhenti. Kenapa? Karena di situ rupanya yang dimainkan adalah sugesti. Maaf ya, saya bongkar sedikit rahasia ya. Sugesti gini, jadi dengan suasana begitu riuh, banyak orang, seseorang itu dibikin supaya dia lupa dengan kesulitannya, dia lupa dengan cacatnya, sehingga dia bisa berjalan. Jadi sebetulnya itu lebih ke sugesti. Dan karena tahu itu, akhirnya saya mundur. Saya tidak mau ikut. Alhamdulillah tahun 2004 saya dapat hidayah, tidak disuruh, tidak dipaksa, tidak dipromosikan, saya masuk Islam. Lalu istri saya ikut masuk Islam, karena kami dua-duanya sebelumnya bukan Islam. Alhamdulillah kami bertahan dengan tauhid dan akidah kami, bertahan 20 tahun sampai hari ini saya ada hadir di sini. Alhamdulillah. Jadi pada intinya sebenarnya saya mau sampaikan ke Kodondi bahwa sebetulnya banyak orang Kristen yang nggak paham mengenai yang Kodondi ajarkan. Nggak paham itu bahwa itu udah 1000 tahun, nggak paham. Karena memang nggak dikasih tahu, nggak diberi tahu. Jadi mereka cukup di doktrin, lu mesti percaya. Makanya ada perayaan Desember, Natal. Jadi mereka percaya buta dengan doktrin. Dan Masya Allahnya, mertua saya sendiri itu luar biasa yakinnya terhadap yang namanya Kristen Yesus.
Saya berkali-kali ajak beliau ngomong, tapi beliau tetap dengan doktrin yang gak jelas. Kita jelaskan dia gak mau ngerti, gak mau paham gitu. Jadi sampai hari ini masih Kristen. Nah, hal yang saya ingin tanyakan ke Golden Dawn adalah bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu yang tidak belajar, tapi tetap berpegang teguh, sementara yang kita sampaikan dia gak mau terima, gitu loh. Terutama mungkin ini adalah wasilah supaya saya bisa bicara sama ibu mertua saya kan gitu. Ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari Pak siapa namanya? Pak Santoso. Pak Santoso. Oh, Halim. Miknya Pak. Gini Pak, kalau untuk orang-orang yang kurang pengetahuan seperti mungkin ibu bapak yang hanya taunya doktrin ya Pak ya. Yuk kita coba bicara yang ringan-ringan saja Pak. Contohnya begini. Misalnya Pak Santoso pura-pura sebagai Kristen yang pola pikirnya seperti ibunya Pak Santoso, bisa nggak? Bisa. Pokoknya Pak Santoso ini berpikirnya dosa saya ditebus oleh mati Yesus di atas kayu salib. Itu udah harga mati gitu misalnya. Ya, saya akan bertanya ke Pak Santoso begini. Pak Santoso kalau dikasih kesempatan, ya, ngelihat Yesus yang mau disalib sebelum disalib nih. Pak Santoso sebagai Kristen yang cinta Yesus nggak Pak? Cinta Yesus. Kalau Pak Santoso lihat Yesus yang sebelum disalib, Pak Santoso mau bantu nolong Yesus supaya tidak disalib, atau mau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Kira-kira? Mungkin mau bantu. Bantu siapa? Bantu Yesus supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Karena sayang ya. Karena sayang, karena cinta. Karena cinta. Kalau bantu Yesus supaya nggak disalib, dosa Bapak nggak jadi ditebus dong. Betul juga. Kira-kira gitu, simple kan? Tapi kalau Kristen yang sudah tahu masalah akidah yang udah kuat gitu Pak, dia tahu bahwa kalau saya tolong Yesus supaya tidak disalib, nanti dosa saya tidak ditebus, ya sudah saya diam aja. Berarti nggak cinta dong. Berarti nggak cinta, satu. Atau nanti saya tinggal lanjut lagi Pak. Kalau begitu, Bapak diam aja, nggak nolong Yesus supaya disalib, Bapak membiarkan Yesus disalib. Saya mau tanya gini Pak, tentara-tentara Romawi yang nyalib Yesus itu, buat Bapak berjasa apa berdosa? Berjasa. Tentara itu disuruh oleh siapa Pak? Pilatus. Pilatus diminta oleh siapa? Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana Pak? Dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena dibisikin siapa Pak? Iblis. Kalau gitu Iblis berjasa apa berdosa buat Bapak? Berjasa. Bapak berarti mau satu surga sama Iblis gitu. Ya mungkin saya pikir hal-hal simpel begini ya, yang mungkin akan bapak-bapak temui nanti ketika mungkin kita dakwah bukan kita paksa, kita dakwah terhadap keluarga, mungkin ini akan timbul persoalan seperti ini karena mereka didoktrin, mereka tidak tahu, tidak peduli pokoknya gitu loh. Ya. Ini baru tadi malam Pak, ini baru tadi malam saya kedatangan satu keluarga. Saya juga sebenarnya prihatin ya, karena istrinya Islam, suaminya Kristen. Nikahnya sudah belasan tahun. Prihatin saya, kok bisa Muslim lahir Islam nikah sama yang non-Islam, yang Kristen. Nah, si istrinya ini ya mungkin karena sekarang sudah keterbukaan informasi, akhirnya menyadari kesalahannya, menuntut suaminya untuk masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, kita cerai. Alhamdulillah, ya Pak ya. Dia bawa Pak suaminya tuh ke studio kita beserta anak-anaknya, ada 2 anaknya. Ya, sama persis Pak, apa yang tadi saya tanya ke Bapak. Bapak sebagai Kristen, Bapak percaya kan dosa Bapak ditebus sama Yesus? Iya, saya percaya. Nah kalau Bapak bisa ngeliat Yesus mau disalib, Bapak nolong Yesus atau biarin tentara? Saya diam aja, supaya dosa saya ditebus. Oh berarti Bapak egois dong, kalau saya bilang. Gak cinta Yesus ya berarti kalau gitu ya. Nah ketika saya ujung-ujungnya saya tanya, iblis berjasa atau berdosa buat Bapak? Gak bisa jawab Pak, diam aja. Diam aja. Berarti itu doktrinnya sebenarnya sudah runtuh sebenarnya. Cuman kenapa mereka masih bertahan? Karena apa? Ego. Satu ego, gengsi ya Pak ya. Kedua apa Pak? Pekerjaan, keluarga, sosial, jabatan. Itu Pak yang membuat mereka begitu. Doktrin masih bisa diruntuhkan. Tapi kalau sudah sosial, jabatan, ekonomi, ya Pak ya? Nah itu. Jadi kalau sudah begitu mereka mempertahankan ego mereka tetap nggak mau keluar dari
yang dikatakan istilahnya doktrin mereka, ya monggo aja Pak, itu hak mereka kok. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau memuslimkan seluruh manusia di bumi ini bisa nggak Pak? Bisa. Mudah sekali kan, tapi kenapa enggak Pak? Supaya kita bekerja. Nah itulah, ya itulah. Ya gitu ya, mudah-mudahan Terima kasih banyak ya, Pak Tony ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau mungkin Ya. itu adalah yang terakhir, sekaligus mungkin dari Korita sekalian untuk menutup kajian malam ini Pak, silakan. Baik. Ya kalau yang jelas, saya selalu ingin mengingatkan kepada sesama saudara seiman saya untuk selalu ingat fitrahnya. Ya, kita harus selalu ingat fitrah kita itu adalah Muslim. Jadi jangan sampai kita menggadaikan iman dan akidah kita kepada sesuatu yang fana gitu ya, kepada sesuatu yang hanya sementara di bumi ini, kepada sesuatu yang sementara hanya di dunia ini. Kita mungkin merasa terbebani dengan sholat, dengan ibadah kita gitu ya. Masih ada nggak kita yang merasa terbebani dengan sholat gitu? Waduh, sholat lagi gitu. Masih ada nggak yang begitu? Jujur Pak, jujur Pak. Jujur. Nah, waduh, baru juga sholat lagi gitu ya. Kadang masih ada seperti itu Pak ya. Itu adalah kedagingan Pak ya. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah sholat itu yang butuh bukan Allah Pak. Sholat yang butuh itu kita. Ya. Dan lagi pula sholat kan cuma sebentar Pak. Ya. Ntar kalau kita udah mati juga nggak sholat lagi kan Pak. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita menggadaikan iman akidah kita hanya untuk sesuatu yang sementara di dunia ini. Jadi saya selalu ingin mengajak Bapak Ibu semua yang ada di masjid ini selalu ingat fitrah kita. Fitrah manusia adalah Muslim. Ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mulainya bencana buat kita Pak nanti Pak. Ya. Dan saya sebagai orang yang memeluk Islam di 10 tahun yang lalu, ketika saya menjadi Muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, waktu itu saya merasa sebagai orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Kenapa? Karena saya seperti dapat lotre Pak. Saya seperti dapat penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta saya kita semua. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang musadat. Masya Allah, alhamdulillah. Mundur ya. Geser sana. Alhamdulillah. Ya, Bu, di depan sini. Oh, iya. Ini siapa yang sadatin? Kok panas ya? Udah dia aja. Aku saya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, masyukurillah. Pada malam hari ini ada Ibu Amnerica. Oh, Rika. Amnerika Esther Yesi Siburian. Siburian ini marga dari mana? Dari Sumatera, suku Batak. Oh, Batak, Sumatera Utara. Mohon maaf, saya belum pernah dengar nih Siburian ini. Ya, tempat lahir si di Kalang, tanggal lahir saya nggak sebutin. Agama sebelumnya Kristen, betul ya? Menyatakan bahwa mulai hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024 di Jakarta, Indonesia. Ini enaknya Bu Amnerica yang baca nih, Amnerica yang baca nih, ya. Ya, nanti saya akan menuntun dengan 2 kalimat syahadat ketika sampai di kalimat yang ini, gitu ya.
Mbak baca dari surat pernyataan masuk Islam dari sini sampai sini, tanggal lahir nggak usah disebutin, alamat juga tidak usah disebutkan, ya. Agama sebenarnya Kristen, Mbak baca dari sini sampai sini, nah dari sini baru saya tuntun, ya. Tolong ini dipakai, dijepit. Nggak usah dijepit ya? Ini ada 2 kok. Oh iya. Nah, Tolong dijepit ya. Ya. Sebelum Amerika membaca, saya ada beberapa pertanyaan, ya. Pertama-tama, apakah Amerika Esther Yesus Siburian ini mau memeluk Islam karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya ingin memeluk Islam atas dasar keinginan saya sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun atau intervensi dari saya. Alhamdulillah, ya. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan, la ikroha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian yang kedua, apakah Amerika Esther Yesus Siburian ini masih punya orang tua? Saya masih punya kedua orang. Masih punya orang tua. Apakah mereka sudah tahu Amerika ini mau masuk Islam? Mengetahui. Alhamdulillah. Apakah mereka menentang atau mengizinkan? Ayah saya merestui. Ayahnya merestui, ibu belum. Ibu saya masih berusaha. Baik. Nah, bukan berarti seseorang mau masuk Islam itu harus minta izin sama orang tuanya, bukan, ya. Siapapun bisa atau kalau mau masuk Islam tidak perlu minta izin siapa-siapa. Hanya atas izin Allah SWT orang itu bisa masuk Islam, ya. Tetapi maksud saya tadi bertanya kenapa? Karena ketika nanti orang tuanya ada yang menentang, dalam hal ini mamanya, Amerika harus bisa menghadapi ibunya dengan cara yang paling lembut, ya. Tidak boleh mengeraskan suara, apalagi bersikap kurang ajar sama sekali, tidak boleh. Di dalam Islam kita diajari untuk sangat-sangat menghormati ibu. Bahkan kita diajarkan menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati ayah. Ya, insya Allah nanti dimudahkan. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah saudari Amerika ini berjanji untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Saya berjanji akan menjalankan syariat tersebut. Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Baik, nah kalau begitu silakan Amerika baca dari mulai atas sampai ke 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amerika Esther Yesus Siburian menyatakan bahwa mulai hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024 di Jakarta, Indonesia, saya memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam menyatakan hal ini serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang ikut bertanda tangan di surat ini, dan semenjak surat ini ditandatangani, saya menyatakan meninggalkan kepercayaan saya sebelumnya, serta saya menitipkan kepengurusan jenazah saya agar diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam oleh Mualaf Center Indonesia Peduli, bahwa atas kemauan, kesadaran, dan keyakinan sendiri serta tidak ada paksaan dari siapapun juga, telah menyatakan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu, tolong di jari telunjuknya diangkat menunjukkan ketauhidan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
Asyhadu Asyhadu alla ilaha an la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang patut disembah yang patut disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat saudari Amerika. Yang pertama adalah sebenarnya setiap manusia yang lahir itu adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ketika orang itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dipahami ya. Dan juga di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia yang belum Muslim masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan atau diampuni. Ya. Tetapi alhamdulillahnya kebaikan yang pernah dilakukan dari mulai akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah dengan catatan nanti menjalankan Islamnya dengan baik ya. Insya Allah. Kami mengucapkan selamat kepada saudari Amerika Esther Yesi Siburian. Semoga istiqomah ya. Dan juga kita semua menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan daripada Allah SWT ya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu mudah-mudahan kita semua di sini saksi yang menyaksikan ini, kita semuanya juga istiqomah dan husnul khotimah ya Pak ya. Saudari Amerika tolong ditandatangani. Saya tanda tangan di Saksi apa? ini ya. Ya. Kena kertasnya. Satu lagi. Alhamdulillah. Di sini Mbak, nanti kena itu. Ini siapa lagi tanda tangan? Oh, Pak Edwin. Ya. Dua jadi kena. Sini dua saya. Saksi, saya disaksi. Hah? Saya disaksi aja. Alhamdulillah. Saya punya pesan sedikit. Jadi di sini kan ada kalimat serta saya menitipkan kepengurusan jenazah saya agar diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam oleh Mualaf Center Indonesia Peduli, ya kan? Artinya saya memberi saran supaya segera mengurus perubahan keterangan agama di KTP, ya. Hanya perlu ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, nggak sampai sehari selesai, ya. Nanti menggunakan sertifikat
yang diterima dari MCI Peduli, ya. Itu yang kami bisa sarankan untuk dilakukan segera. Baik, kalau begitu saya serahkan kembali kepada MCI Peduli. Silakan. Sudah. Selesai. Atau ada yang menutup dengan doa? Silakan, Pak Ustadz yang dari masjid sini. Imam masjid, silakan. Cukup? Oh ya. Kalau begitu saya serahkan kembali ke MCI Peduli, ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.